Halo semuanya, perkenalkan nama aku Evan Wiharto Suparmo dari kelas 9C. Pada video kali ini, aku ingin memperkenalkan kepada kalian sebuah penyakit yang mungkin terdengar asing, gonore. Penyakit ini adalah penyakit menular seksual yang tidak boleh kita remehkan. Menurut WHO, pada tahun 2020 sendiri, bertambahlah 82,4 juta penderita gonore secara global. Penyebab dari penyakit ini adalah bakteri yang bernama Neisseria gonorrhea atau gonococcus yang menular terutama saat berhubungan seksual. Untuk masa inkubasi bakteri Neisseria gonorrhea bervariasi, tergantung pada tubuh kita masing-masing. Umumnya berkisaran dari 3 sampai dengan 7 hari. Gejala dari penyakit gonore dapat muncul di 4 tempat, pada penis jika laki-laki, vagina jika perempuan, anal, dan juga pada tenggorokan. Pertama, pada penis ada 3 gejala yang dapat timbul. Pertama adalah keluarnya cairan berwarna putih, kuning, atau kehijauan dari penis. Kedua adalah nyeri atau perih saat buang air kecil, dan ketiga, testis yang nyeri atau bengkak. Kedua, pada vagina juga ada 3 gejala yang dapat timbul. Pertama adalah keputihan dari vagina, kedua adalah nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, dan ketiga, pendarahan vagina di antara masa menstruasi atau selama hubungan seksual. Ketiga, pada anal ada 5 gejala yang dapat timbul. Pertama adalah keputihan dari anal, kedua adalah pendarahan, ketiga adalah gatal, keempat adalah nyeri, dan kelima, buang air besar menjadi nyeri dan menyakitkan. Lalu terakhir pada tenggorokan ada 3 gejala yang dapat timbul. 1. Sakit tenggorokan, 2. Peradangan dan kemerahan di tenggorokan, dan 3. Pembengkakan pada kelenjar getah bening di leher. Resiko terbesar penularan gonore adalah saat terjadinya penukaran cairan tubuh penderita gonore saat berhubungan seks yang melibatkan alat kelamin. Namun perlu dicatat bahwa walaupun selain berhubungan seks yang melibatkan alat kelamin ada beberapa cara penularan gonore, resiko yang akan diterima dari melakukan seks yang melibatkan alat kelamin akan jauh lebih besar dibandingkan dengan cara-cara penularan yang lain. Sebagai remaja Kristen, pertama-tama kita harus tahu bahwa menurut Alkitab, hubungan seksual hanya diperbolehkan setelah menikah. Seperti yang dituliskan pada Ibrani 13 ayat 4 yang berbunyi, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah." Ayat ini bermakna bahwa kita harus menghormati pernikahan dan tidak boleh berzina atau dalam tanda kutip kita tidak boleh berhubungan seksual dengan seseorang di luar nikah. Jika selama ini sebuah pasangan melakukan hubungan seks hanya dengan pasangan sahnya yang sudah terbukti tidak memiliki gonore, pasangan tersebut tidak akan menderita gonore selama mereka tidak memakai mainan seks, karena mainan seks belum tentu bersih dan tidak asal memegang hal-hal yang berkemungkinan terinfeksi dengan bakteri Neisseria gonorrhea atau dalam kata lain menjaga kebersihan tubuh mereka. Jadi kesimpulannya, untuk mencegah penyakit ini, menurut saya kita cukup turut dengan Alkitab dan setia hanya pada satu pasangan, tidak memakai mainan seks karena itulah yang bisa menjadi pemicu pertama penyakit gonore dari sepasang kekasih yang tidak memiliki gonore, dan dengan menjaga kebersihan tubuh kita dari bakteri-bakteri. Untuk informasi lengkapnya mengenai gonore, kalian bisa mengunjungi dan membaca blogku yang akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Itu saja untuk videoku hari ini, terima kasih untuk mendengarkan dan Tuhan memberkati.